Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sekarang lagi sibuk-sibuknya mengerjakan proyek IKN atau Ibu Kota Negara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya gedung-gedung pemerintahan seperti Istana Presiden harus selesai sebelum bulan Agustus tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tercapai targetnya. Nah teman-teman, ada kabar sebelumnya bahwa IKN ini memang dirancang sangat berbeda dengan Jakarta. IKN ini dirancang akan lebih modern dari Jakarta, terutama dari sistem transportasi, diantaranya mobil listrik, dan ada juga kabarnya dulu bahwa IKN juga akan membuat jalur untuk kereta tanpa rel buatan Tiongkok. Tidak hanya itu saja, tersebar kabar juga baru-baru ini bahwa Jepang pun tidak mau ketinggalan untuk investasi di bidang transportasi di ibu kota negara nanti. Kabarnya Jepang siap untuk membangun MRT di ibu kota Nusantara atau IKN nanti. Wah, mantap nih. Ternyata setelah pemilu, investor semakin rame untuk investasi di IKN. Ternyata kemarin-kemarin itu mereka nunggu stabilitas politik setelah pemilu. Ternyata setelah pemilu makin gencar kabar banyaknya investasi di IKN. Oke teman-teman, seperti apa informasinya tentang Jepang yang akan membangun MRT di IKN? Inilah kabar selengkapnya yang saya kutip dari media. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini untuk video-video tentang infrastruktur dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Lanjut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini Moda Raya Terpadu Jakarta fase 1 saya nyatakan diresmikan. Ada sinyal kuat Jepang akan membangun proyek MRT di IKN. Indonesia dan Jepang serius dalam memperkuat kerjasama khususnya terkait proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kabar terbaru, kedua negara ini lagi sibuk penjajakan fase proyek dari infrastruktur hingga transportasi. Seperti diketahui bahwa Jepang sudah membantu Indonesia dengan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di DKI Jakarta. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengungkapkan sejauh mana kedua negara ini kerjasama dalam menggarap IKN atau Ibu Kota Negara. Mulai dari infrastruktur hingga transportasi, semuanya masuk dalam paket kerjasama ini. Jepang memahami ini, atau proyek Ibu Kota Nusantara merupakan keputusan politik untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain, kata Dubes Jepang Yasushi saat jumpa pers di Jakarta. Dia juga mengumumkan jika Jepang turut andil dalam pembangunan istana kepresidenan di IKN, khususnya soal lift gedung. Mitsubishi Elevator, perusahaan dari Jepang, sepakat untuk pasang lift di istana presiden dan bangunan penting lainnya, ungkap Dubes Jepang Yasushi. Selain infrastruktur, kerjasama juga diperluas ke bidang komunikasi. Indonesia ingin IKN jadi kota pintar dan maju, terutama di bidang komunikasi. Sebuah perusahaan komunikasi asal Jepang bakal membantu dalam konstruksi telekomunikasi di IKN, dan mungkin ada perusahaan lain yang ikut tertarik untuk turut serta dalam proyek IKN. Dubes Jepang Yasushi juga senang karena banyak perusahaan Jepang yang antusias
buat bekerja sama dalam pembangunan IKN bersama Indonesia. Nah, soal transportasi juga jadi perhatian serius, apalagi untuk pergi ke IKN. Akses transportasi yang bagus itu penting agar tidak makan waktu lama dari bandara ke IKN. Diketahui jika di Jakarta, Jepang sudah membantu dengan pembangunan MRT. Moda transportasi itu benar-benar bermanfaat buat memperlancar mobilitas orang dan mengurangi waktu perjalanan. Sementara itu, pembangunan kantor Kementerian Koordinator Kemenko di Ibu Kota Nusantara atau IKN Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim terus mengalami percepatan meski dalam suasana Ramadan, di mana sebagian besar pekerja konstruksi tengah berpuasa. Terdapat 4 proyek kantor Kemenko, yaitu Kemenko 1, 2, 3, dan 4. Dia berharap konstruksi fisik gedung Kemenko di IKN dapat selesai pada Juni tahun 2024 dan siap digunakan pada Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Bambang Susantono yang menargetkan 4 gedung Kemenko dapat mulai digunakan pada Agustus 2024. Rencananya pada 17 Agustus 2024 akan ada 4 tower kantor Kemenko yang ditempati oleh departemen atau kementerian lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. 4 gedung kantor Kemenko dirancang untuk menampung 8 kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN. Setiap tower gedung Kemenko akan dihuni oleh 2 kementerian sehingga satu kompleks Kemenko dapat menampung 8 kementerian. Proyek kantor Kemenko 1 atau Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau MARPES digarap oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK dengan nilai kontrak mencapai 745 miliar rupiah. Sementara itu, proyek kantor Kemenko 2 atau Kemenko Bidang Perekonomian dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero dengan nilai kontrak 766 miliar rupiah. Sedangkan proyek kantor Kemenko 3 atau Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM serta kantor Kemenko 4 atau Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditangani oleh PT Waskita Karya Persero Tbk. Total nilai konstruksi dari keempat proyek kantor Kemenko di IKN mencapai angka 3,35 triliun rupiah. Nah, itu teman-teman kabar tentang rencana Jepang untuk membangun MRT di IKN. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Terima kasih.